Kami rindu rahmat-Mu Tuhan, kami rindu sentuhan-Mu Tuhan. Sentuhlah kami, urapi kami Bapa di sorga. Di sini Tuhan, siapa yang sakit Bapa di sorga, Kau boleh angkat segala penyakit dari kami Bapa. Semoga dia tangan kalau dan baru dalam dirimu, jadi orang pulih Tuhan seperti sedia kala. Yang berubah pada Tuhan, Kau angkat bebannya Tuhan, Engkau beri pemulihan kepada dirinya Bapa di sorga. Sehingga terus mengucap syukur dan memuji Engkau Tuhan Bapa di sorga. Yang menjadi masalah Tuhan malam ini kami nyatakan di dalam nama Yesus semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji bersama. Amin. Saatnya kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Saudara. Sebelum kita menjalani firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, betapa kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memiliki Bapa seperti Engkau. Kau mau hadir di tengah-tengah kami. Kau mengatakan Kau sangat mengasihi setiap kami di tempat ini pribadi dan pasti kami. Kau ada di tempat ini untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami, untuk memenuhi kami dengan segala kepenuhan-Mu dalam Kristus Yesus. Kau ada di tempat ini agar kami dapat merasakan Kau Bapa yang begitu baik, Kau Bapa yang telah berkorban bagi setiap kami. Kau rela mati bagi kami, Bapa, tidak ada yang seperti-Mu. Kudus, kudus, kudus nama-Mu Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan dan kuasa itu kami bagi. Kami sangat mengasihi, kami sangat merindu. Ini saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Jangan kabulkanlah hati bagi kami pada malam hari ini, Bapa. Kami dapat menerima isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami berjanji Bapa dengan segala kerendahan hati akan mempersembahkan segala puji, hormat, dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus terkasih, berbicara bagi setiap kami di tempat ini. Kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia telah mengaruniakan putra-Nya, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiada yang dikatakan kita saat ini. Dia memandang setiap kita di tempat ini. Tadi Dia berkata, Dia sangat mengasihi kita semua yang ada di tempat ini. Dia ingin kita merasakan Dia secara pribadi, tempat pribadi di tempat ini. Dia Bapa yang begitu maha kuasa, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Tapi malam hari ini Dia ada di tengah kita, bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan. Dia merindukan setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Maka kita akan diselamatkan. Dia tidak menuntut banyak dari saudara dan saya. Dia sangat merindukan kita. Hidupnya di surga sana tidak berarti apa-apa tanpa saudara dan saya yang akan mengasihi. Dan malam hari ini Dia akan menyatakan isi hatinya kepada setiap kita. Mari kita mendengarkan kebenaran firman dengan penuh kerendahan hati untuk bisa menerima, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 16.
16 ayat 10 sampai 15. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacakan itu semua. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal maupun tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua-dua. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkannya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan ingin menasihati setiap kita. Bapa berkata, pada siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tadi pagi ketika saya duduk dalam hadirat Tuhan, saat teduh tadi pagi, saya bertanya kepada Bapak, sebenarnya perkara kecil itu yang mana? Perkara besar itu yang mana? Dan Roh Kudus berkata, semua hal di dunia ini sayang itu adalah perkara kecil yang diberikan kepada kalian semua. Dan perkara besar itu ada di sana, di masa depan, di dalam kehidupan kekal, ada di surga. Semua perkara kecil yang saat ini kita hadapi, yang kita jalani, apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin persoalan hidup kita, sekolah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun pengujian dalam kehidupan. Yesus berkata itu hanya perkara kecil, karena Tuhan ingin mengajari kita dan mempersiapkan setiap kita untuk perkara besar yang akan Dia percayakan kepada kita nanti di kehidupan kekal di masa depan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Saudara percaya bahwa segala sesuatu yang saudara hadapi di dunia ini, bahkan pengujian terberat, Dia selalu memberikan jalan keluar dari setiap kita. Dia tidak memberikan persoalan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Karena itu Dia berkata, semua yang ada di dunia ini itu adalah perkara yang kecil. Harusnya mengerti hal itu. Dan di sini Dia katakan, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jika kita ingin dipercayakan perkara yang besar, mari kita belajar untuk memakai setiap perkara, setiap talenta, setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita pakai untuk kemuliaan. Itu menyenangkan hati Saudara. Kita percaya tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan untuk membawa kita ke surga. Karena ada pengorbanan Yesus yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa menyelamatkan kita. Tapi setiap perkara yang Dia izinkan, setiap talenta yang Dia berikan, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu menentukan di mana nanti tempat kita di surga. Karena di surga sana pun ada tingkatan. Tuhan berkata Dia memberikan upah kepada kita dari setiap perbuatan kita. Jika kita berbuat lebih untuk memuliakan Tuhan, akan ada tempat lebih besar. Jika di bumi ini ada tempat gunung, ada tempat yang bagus, ada tempat ini, itu semua Bapa yang menciptakan. Dan di surga sana semua lebih dari apa yang ada di dunia. Dan Dia mempunyai banyak saudara dan saya. Ada
ada mamon yang tidak jujur di dunia ini, saudara. Ada Tuhan di dunia ini. Ada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang ada di dalam kita dalam nama Yesus. Tapi ada juga iblis. Dia raja dari pemerintahan dunia ini. Tuhan mana yang harus kita pilih? Yesus berkata kita tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, yang mana yang harus kita pilih? Namun satu hal yang pasti, Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sabar. Dia selalu memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama dia berkenan di dunia. Berserulah kepadanya selama dia berkenan. Ada saatnya di mana dia tidak bisa lagi ditunggu. Ada saat kita tidak bisa lagi berada di dekatnya. Saudara ingat di dalam firman Tuhan ada dikatakan ada orang yang berseru, Tuhan, 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 bukakanlah kami pintu. Tapi Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Pergilah ke tempat yang di sana terdapat peratap yang berkati. Di situ adalah peratap. Itu artinya pintu itu bisa ditutup, saudara. Pintu anugerah itu bisa selesai, bisa habis. Tapi sebelum pintu itu ditutup masih ada kesabaran. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang agar kamu mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Tapi dalam 10 ada di sana Tuhan lain. Dia disebut sebagai pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jika kita menyembah Dia, kita tahu bahwa awal mulanya Dia akan mencuri kehidupan kita. Setelah itu Dia mulai membunuh kehidupan kita. Dan pada akhirnya Dia akan membawa kita bersama-sama dengan Dia di api kekal, membinasakan saudara dan saya. Oleh karena itu di sini dikatakan kita tidak bisa menyembah dengan Tuhan. Saya pernah melihat suami saya. Dia ada seorang ibu yang dia hormati, tapi ada seorang bapak juga yang layak yang hormati. Jadi ada dua. Dia bingung harus melayani yang mana karena di hari bersamaan bapak dan ibu ini membutuhkan suami saya, membutuhkan pertolongan. Di saat yang sama ibu berkata, kok bisakah kau melakukan ini untukku? Di saat yang sama bapak berkata, bisakah kau mengikutiku ke orang sekarang? Pada akhirnya apa yang suami bapak? Dia harus memutuskan mana yang harus dia layani. Tidak mungkin berdua. Begitu juga kita. Kita tidak bisa melayani Tuhan. Makanya di sini dikatakan di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hati. Di hadapan orang kita bisa membenarkan diri karena manusia itu tidak mengetahui. Apapun yang kita katakan kepadanya, mungkin dia hanya percaya saja. Tapi di hadapan Yesus tidak bisa. Dia mengetahui semua yang ada di dalam hati kita. Kita telanjang di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi. Jangan sesat, saudara. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu juga nanti kau tuai. Jadi jika kita menuai, tidak kita menabur di dalam kaki, kita akan menuai kebinasaan di dalam hidup kita. Tapi jika kita menabur di dalam perbuatan roh atau mematikan perbuatan kaki, maka kita akan selamat. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah mamon. Dan mamon yang jahat tadi, siapakah Tuhan yang jahat tadi? Dia adalah dosa. Jika kita mau mengikuti Dia sebagai Tuhan kita, sudah pasti Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak mau menghakimi saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi firman-Nya menghakimi, dan firman-Nya berkata upah dosa adalah mamon. Jadi jika kau mengikuti dosa sebagai Tuhan, sudah pasti kehidupanmu akan berakhir dalam neraka. Oleh karena itu malam hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk memilih siapa yang akan menjadi Tuhan kita. Jika Bapak tidak bisa mempercayakan harta orang lain kepada kita ketika kita di dunia ini, harta orang lain itu yang mahal sekali. Semua yang kita miliki di dunia ini itu bukan milik kita. Siapa orang lain itu? Dia adalah Allah. Semua yang kita punya adalah Bapa. Dia memberikan kepada kita untuk kita pakai untuk kemuliaan. Jika yang Bapak percayakan kepada kita saja kita tidak bisa gunakan untuk kemuliaan namanya, ada harta yang lebih berharga yang Kau siapkan di sana. Dia tidak akan pernah mempercayakan itu kepada saudara dan saya jika kita tidak berhasil di dunia ini. Dan siapakah harta itu? Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jika hartamu adalah rumah yang megah, mobil yang mewah, uang yang banyak, maka disitulah hatimu. Tapi ketika
kau menjadikan Yesus harta di dalam hati, maka setiap saat hati ada pada Yesus. Amin. Jadi kita harus memilih di mana harta kita. Dan siapakah harta yang akan Tuhan percayakan kepada kita yang paling berharga itu tadi yang Dia janjikan kepada kita jika kita berhasil di dunia ini? Dia adalah Yesus, Putra Allah yang dimuliakan harta yang sesungguhnya. Ketika kita menerima harta itu dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan menjadi milik kita. Dan ketika Yesus ada di dalam kita, semua yang Yesus punya di surga sana akan menjadi milik kita. Karena Dia adalah Bapa kita. Apa yang Dia punya, itu yang kita punya. Di surga ini kita menumpang, semua dipercayakan kepada kita hanya sebagai fasilitas untuk kemuliaan Dia. Tapi di sana nanti di surga, semua akan menjadi milik kita. Ada sesuatu perkara yang besar, ada lagi perkara yang besar. Kita masih harus melewati masa 1000 tahun setelah pengangkatan. Kita akan melihat apa yang Tuhan percayakan perkara besar setelah kita berhasil di dunia. Coba kita buka di dalam Wahyu 20. Di dalam Wahyu 20 ayat 6, ini adalah di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Setelah masa pengangkatan, setelah masa penganiayaan masa Antikristus, setelah Antikristus dihancurkan, kita akan memasuki masa 1000 tahun. Tapi pada saat itu setiap kita yang diangkat, kita tidak lagi seperti saat ini. Kita tidak lagi memiliki tubuh yang lemah, yang letih, yang lesu. Tapi kita sudah memiliki tubuh baru, tubuh kemuliaan seperti ketika Yesus dibangkitkan. Saudara ingat ketika Yesus dibangkitkan, Dia tidak perlu menutup pintu untuk masuk. Dia hanya langsung masuk lewat pintu. Dia bisa muncul di mana saja. Nanti di masa 1000 tahun, ketika saudara dan saya diangkat dan kita pilih Yesus, kita akan pilih di tubuh ini. Dan kita lihat di ayat 6 apa yang dikatakan Yesus di sana. Ini akan diberikan kepada kita di masa 1000 tahun jika kita berhasil. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kemudian kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lagi. Di sana nanti kita akan menjadi imam-imam Allah. Kita akan menjadi raja-raja yang dipercayakan Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada menceritakan tentang perumpamaan ketiga raja itu akan pergi dan memberikan talenta kepada kepada 3 orang, ada 1 5, 1 3, 1 1. Dan kita tahu bahwa yang 5 tadi dia menghasilkan 10, yang 3 menghasilkan 5, tapi yang 1 dia menyimpan talenta itu. Dan kepada yang 5 itu karena dia menghasilkan 10, Tuhan mempercayakan kepadanya 10 domba untuk dia ambil. Yang 3 karena dia berhasil menjadikan 5, Tuhan mempercayakannya 5 domba. Tapi yang 1 karena menyimpannya, akhirnya Tuhan mengambil kembali apa yang Tuhan berikan kepada dia tidak punya apa-apa, dan diberikan kepada yang 10. Sudah dia tidak mempunyai apa-apa, lalu Tuhan bilang lemparkan dia ke tempat yang paling luar. Disitulah terdapat rata. Jadi jika kita tidak mempergunakan apa yang Tuhan pakai untuk kemuliaan, kita akan dibuang semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tadi pagi kemarin, ketika saya sedang duduk, saya sedang nonton YouTube melihat pengurapan-pengurapan yang sedang terjadi di seluruh penjuru muka bumi ini. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahukan kepada saya suatu hal. Tiba-tiba dia datang di pinggir saya dan dia berkata begini, sayang, kau lihat ada banyak pakaian di dunia ini, ada banyak baju, bermacam-macam modelnya dan bermacam-macam harganya. Sekalipun kau memiliki baju yang berharga 1 miliar untuk kau pakai, kau berdiri di hadapanku itu tidak berarti apa-apa. Jika kau tidak berdiri, tidak berjalan dalam kebenaran dan kelurusan, kau akan telanjang di hadapan. Jika kau hidup di dalam dosa, sekalipun kau memakai pakaian yang berharga 1 miliar, kau telanjang di hadapan, memalukan, kau tidak layak di hadapan. Langsung berpikir tentang apa yang dilakukan. Lalu dia berkata, Yesus akan segera datang. Pesta terbesar, pesta terapa, pesta perkawinan perjamuan anak domba akan segera dimulai. Dan setiap orang yang mau memasuki perkawinan itu, pesta itu, dia harus memakai jubah kudus, jubah putih, kain lenan halus yang betul-betul kudus, yang betul-betul penuh dengan kemuliaan.
yang bisa masuk ke dalam pesta. Lalu saya berkata, lalu bagaimana cara mendapatkan jubah itu? Hanya satu yang dilakukan oleh Allah. Ketika kau bertobat bersungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku akan memakai jubah itu. Tapi untuk membuat jubah itu terang, cemerlang, berkilau penuh dengan kemuliaan di hadapan, kau harus mengizinkan setiap kehendak terjadi dalam kehidupan. Lalu saya mulai mengingat setiap kejadian, setiap pengujian, setiap percobaan dalam kehidupan saya. Saya mulai belajar bersyukur. Dulu saya tidak mengerti kalau saya mengalami pengujian itu kan mengerikan, menyakitkan. Tapi saat ini Roh Kudus mulai mengajar. Setiap pengujian yang kau alami, di situ akan membuat baju jubah itu yang kau pakai itu akan menjadi penuh kemuliaan Tuhan. Ketika ada seorang menyakitimu, kau mengasihi dia, akan ada kasih. Jubah itu akan memiliki namamu. Kasih itu akan tertulis, akan tertempel di situ. Ketika kau mengampuni, ketika kau bersuka cita dalam situasi apapun, ketika kau tetap setia, tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan itu, kamu harus memenuhi jubah itu. Akan membuat dia semakin terang dari dia di hadapan, akan membuat kau semakin layak di hadapan. Ketika kau mengampuni, ketika kau berbelas kasihan, ketika kau berdoa pada seseorang, sekalipun orang itu tidak pantas dan tidak layak untuk kau kasih, tidak pantas dan tidak layak untuk kau doakan, untuk kau berkati, tapi justru pada saat itu kemuliaan itu akan semakin membuat jubah itu semakin terang dan penuh dengan kemuliaan di hadapan. Di dalam hati saudara berkata, siapa yang mampu melakukan itu? Betul, tidak ada satu dari saudara dan saya yang bisa mampu melakukan. Tapi ada satu pribadi, dia tinggal di dalam saudara. Dia adalah Allah yang hidup, dia Yesus. Dia akan memampukan saudara untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan jika saudara mau, jika saudara meminta. Saya meminta bertahun-tahun saudara. Suami saya adalah saksi yang menyaksikan semua perkara. Dia begitu mengenal saya, sampai dia akan benar-benar tahu ketika saya berbohong. Kalau saya lagi marah terhadap suami saya, muka saya langsung berubah. Jadi dia akan bertanya begini, kok kenapa? Saya akan berkata, tidak apa-apa. Tapi terlihat di wajah, langsung suami saya akan berkata, saya sudah menikah 20 tahun dengan kau, saya sudah tahu sifat. Jadi kalau selama ini kasih yang saya berikan untuk suami saya, untuk saudara-saudara sekalian, untuk orang di sekitar saya ini pura-pura, pasti langsung terlihat. Tapi bersama Roh Kudus, tidak peduli apa yang dilakukan orang terhadap saya belajar dengan pertolongan Roh Kudus, saya bisa kasih, saya bisa memberkati, saya bisa berdoa bagi mereka. Dan Yesus berkata begini, jubah yang kau pakai itu, ketika kau berjalan kemanapun kau pergi, karena di dalam jubah itu ada dirimu, tidak ada satu iblis pun bisa menutup dan mengganggu. Dia hanya membongkar, tapi dia tidak bisa betul-betul mau menutup dan menembus. Jubah itu yang akan dipakai ketika pesta terbesar nanti. Kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Jangan takut, ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Apa yang kau butuhkan saja. Malam ini Yesus ada di tengah-tengah. Bapak Yesus Roh Kudus ada di sini. Dia siap memenuhi segala keperluan saudara berkait dan kemuliaan dalam Kristus. Kau hanya perlu memintanya dengan segala kerendahan hati, dengan tulus percaya. Waktu akan segera habis. Jangan buang-buang waktu. Jangan katakan besok atau nanti, karena mungkin waktu besok atau nanti itu tidak akan pernah datang dalam kehidupan saudara dan saya. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengambil keputusan benar-benar hidup di dalam keputusan. Waktu perkenanan itu adalah sekarang, bukan nanti, bukan besok. Jadi jika kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah saudara siap untuk menerima harta tersebut, saudara terkasih? Amin. Terima kasih. Saya mau mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri, karena Dia hadir di tengah kita malam hari ini. Saya rindu setiap kita di tempat ini jangan melihat ke depan sih, tapi setiap kita di tempat ini, saudara-saudara yang ada di situ, mari kita menutup mata kita. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini, saudara.
kita menyerahkan kita dan minta apa saja yang kau perlukan saat ini. Jika kau kekurangan kasih dalam kehidupan, mulailah berdoa saja. Berdoa dengan hati, Dia mendengarkan. Minta apa saja yang kau mau. Jika kau membutuhkan kasih dalam kehidupanmu, minta Dia memenuhi kau dengan kasih yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat mengasihimu seperti ini. Jika kau ingin dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus, minta Dia tinggal di dalam kehidupan. Jika kau menginginkan jubah itu, minta Roh Kudus memberikan kepadamu. Jika kau ingin selalu berkata kepada Yesus, penuhi di umatmu Bapa. Terus kau berbicara kepada saudara. Dia sangat terluka. Jika ada yang sakit di dalam tubuh, minta Dia menyembuhkan. Karena orang biru-biru yang kau susah. Jika ada pergumulan di dalam hati, minta Dia membebaskan kau. Kira apa-apa, kira apa-apa masih kira-kira. Biarlah Dia terus melalui hati. Jika kau tidak ingin roh kemarahan ada di dalam, minta Dia membebaskan kau. Jika kau tidak ingin ada kepahitan, rasa dendam di dalam hidup, minta Dia membebaskan engkau dengan segala kerendahan hati. Dia Bapa yang baik. Jika engkau ingin dipenuhi dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, minta kira apa-apa dan kasih kerinduan Yesus. Kira apa-apa penuhi umatmu Bapa. Mereka dengan Tuhan, dengarkan doa mereka saat ini Bapa. Kira apa-apa kasih. Haleluya. Mari kita mengangkat lagu Bulu yang Terbuai. Mari kita sama-sama merasakan arti pengorbanannya dalam setiap Yesus. Berharga
Kau Bapa yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Kau Bapa yang seakan-akan bahkan tidak ingin mengingat setiap pelanggaran kami. Karena kami tahu Kau telah mati bagi kami Bapa. Kau rela miskin agar kami menjadi kaya. Kau rela sakit agar kami menjadi sembuh. Kau rela menderita agar kami menjadi bahagia. Kemana kami akan pergi Bapa? Hanya pada-Mu lah ada perkataan hidup kita. Dengan segala kerendahan hati di tempat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya Kau telah mengabulkan setiap doa dan permohonan kami di tempat ini Bapa. Dan pakailah setiap kami di tempat ini pribadi, lepas pribadi, hanya untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi kami akan